Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini tuh saya mau intinya mah mau beberes lah ya di kamar ini, mau beresin. Sekaligus mau mindahin beberapa ekor ikan karena untuk si Auranti yang kemarin saya rawat dari size 3 sentian itu, yang baru aja mungkin minggu-minggu kemarin itu saya perlihatkan lah sama kalian gitu ya gimana kondisinya. Sekarang itu dia udah mulai mau makan pelet juga, dan alhamdulillahnya udah semakin membesar juga gitu ya untuk ukurannya gitu teman-teman. Cuman di sini tuh karena dia itu kan masih dalam satu tank itu 2 ekor ya teman-teman. Jadi untuk salah satu si Auranti ini tuh kayak yang kurang kurang kasih makan lah bisa dibilang ya. Jadi dalam pemberian pakan itu dia selalu kalah sama yang satunya lagi, karena yang satunya lagi itu udah agak gede gitu ya untuk ukurannya. Jadi rencananya untuk hari ini tuh saya mau pindahin si 2 cana Auranti ini itu biar jadi single-single gitu ya. Jadi biar nggak satu tank lagi gitu, biar nanti kedepannya untuk pemberian pakan itu nggak susah lah ibaratnya gitu kan. Karena kalau sekarang kayak gini dipaksa terus-menerus bareng, takutnya salah satu dari si ikan ini tuh nggak kebagian makan gitu teman-teman ya. Jadi kasihan juga untuk si ikan gitu, makanya mau saya pisahin dulu. Dan juga mungkin akan lebih mudah kedepannya untuk kita progres si ikan jadi seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita lihatlah kondisi si Auranti ini kayak gimana. Jadi nanti tuh ya ada beberapa ikan juga yang bakal saya pindahin juga gitu ya. Dan ya di belakang sini udah saya siapin untuk tempat dan segala macamnya gitu ya. Jadi sekarang kita lihat dulu lah untuk kondisi ikan itu seperti apa. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat ikannya. Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si bocil-bocil Auranti ini. Bisa dilihat tuh untuk sekarang kondisinya udah semakin enak ya untuk dilihat gitu. Bisa dilihat dari corak markingnya gitu ya, udah mulai tegas-tegas, udah mulai kelihatan juga. Tapi salah satu dari si ikan ini tuh ukurannya jadi kebanting gitu ya teman-teman. Kayaknya yang kecil ini tuh, nah yang ini dia itu kurang saat dikasih makan gitu ya, jadi kurang saat pas kita kasih pelet gitu. Makanya rencananya mau saya pisahin biar dia pertumbuhannya enggak terlalu ketinggalan lah. Nah jadi kedepannya bakal saya pisahin dulu nih untuk si ikan ini. Nah di sebelahnya ini kan ada si Bangkanensis ya, kurang keurus juga tuh, bisa dilihat dari kondisi tanknya yang udah hijau banget. Jadi nanti si Bangkanensis bakal saya pindahin karena untuk ukurannya juga udah lumayan gede sekarang. Adalah tank udah saya siapin juga. Terus nanti kita pindahin juga untuk si bocilan-bocilan Andrau ini nih, biar semakin enak tuh. Kasihan tuh udah saling santol gitu ya teman-teman. Jadi ditakutkan untuk si Andrau ini malah jadi pada rusak gitu, makanya mau saya pisahin juga tuh. Udah malah pelaring-pelaring di dalam tuh. Padahal ini enak-enak tuh teman-teman, bisa dilihat ya untuk kerinnya. Jadi mau saya pisahin, cuman kayaknya sebagian karena untuk tempatnya di sini saya belum ready juga nih. Jadi kemarin tuh saya udah pesen tank ya, tank kecil-kecil. Cuman karena saya kemarin itu sempat tumbeng dulu atau sakit gitu ya teman-teman. Jadi belum sempat untuk ngambil tanknya. Jadi kita pisahin dulu atau kita pindahin dulu ke ini teh namanya toples gitu ya teman-teman. Karena kebetulan saya itu dulu sempat ngerawat ikan cupang gitu ya. Dan si toples-toples ini tuh sekarang nganggur, jadi daripada sayang nggak kepake, kita isi buat si Andrau ini dulu. Nah jadi nanti si Andrau ini kita pindah ke toples-toples. Terus untuk si Auranti ini 1 ekornya bakal saya pindahin ke tank si ini nih, si Bangkanensis. Dan si Bangkanensis nanti saya siapin tank lagi untuk dia gitu ya. Jadi pokoknya saksikan terus kira-kira seperti apa untuk kondisi ikan-ikan ini setelah kita pindahin gitu ya. Kita lihatlah, jadi nanti kedepannya untuk nge-treatment atau nge-progressnya itu semakin enak kan kalau misalkan kita pisahin. Oke, jadi tanpa berlama-lama saya mau pisahin dulu mereka semua biar lebih enak lah nanti kita review satu persatu ya gimana kondisinya. Karena kalau kayak si Andrau ini susah gitu ya mau ngeliatin satu persatunya tuh malah pada pelaring sendiri itu. Udah mulai pada naik mentalnya nih, kasihan malah sempat kemarin itu ada yang sampai sobek-sobek gitu ya untuk dorsal-dorsalnya itu. Makanya mau saya pindahin aja lah daripada sayang pada rusak gitu kan.
Jadi buat kalian saksikan terus videonya, nanti kita lihat seperti apa kondisi ikan-ikan yang ada di sini. Kasihan tuh, malah dikejar-kejar tuh. Ya, saksikan terus teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang mau saya pindahin dulu nih untuk si bangkanensis nih. Jadi si bangkanensis di sini bakal saya kasih tank yang ukurannya itu 30 x 20 x 20 nih teman-teman. Karena kebetulan ini dari dulu juga saya udah ada gitu ya untuk tank ini. Jadi kita pindahin dia ke tank ini dulu, oke? Turunin dulu semuanya, guys. Aduh, kasihan juga dia, udah ukurannya sekarang udah semakin membesar ya. Cuman kurang kerawat sama sayanya karena dia apa ya, cuman sekedar saya penasaran aja pengen ngerawat si bangkanensis ini gitu. Kita lihat lah. Nanti kita lihat juga untuk kondisi si bangkanensis ini kira-kira udah kayak gimana ya untuk marking dan segala macamnya gitu kan. Kemarin itu dia sempat mentalnya itu udah mulai naik. Cuman karena kurang kerawat lagi jadi mungkin sekarang kondisinya enggak begitu bagus lah. Tuh malah gendut, Jadi nanti kita lihat aja lah untuk di akhir video mungkin bakal saya spill juga satu persatu untuk ikan-ikan di sini gitu ya. Sekarang saya mau bersihin dulu untuk si tank bekas si bangkanensis ini. Jadi nanti kita bakal pindahin untuk si auranti ini ya. Setelah kita tutup dulu, takutnya malah loncat. Nah oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya udah beres nih untuk mindahin tank si auranti. Kebetulan saya ada apa ya ini namanya rak atau apa gitu ya. Nah jadi di atas ini tuh ada si andrau yang kemarin itu saya sempat beli ya untuk saya jual lagi. Dan di sini ada si bangkanensis tuh. Nah, sekarang kita lihat si aurantinya nih. Nah ini untuk kondisi si auranti nih, badannya gemuk tuh karena tadi sebelum saya pindahin itu kebetulan baru saja dikasih makan gitu ya. Nah, ini tuh salah satu alasan ya kenapa saya misahin mereka berdua, karena tuh yang satunya mah kayak yang nggak kasih makan gitu teman-teman, jadi badannya teh kecil terus jadi kayaknya kalah gitu ya dalam apa pas ngasih makannya gitu. Nah bisa dilihat tuh untuk markingnya, warna badannya itu udah mulai pekat dan markingnya juga mulai kelihatan ya. Nah kita lihat di sini nih, aduh malah gelap lagi tuh. Nah untuk yang satunya lagi yang kecil ini tuh jadi ya mungkin karena kalah saing lah dalam nyari makan gitu ya sama yang gedenya, jadi dia badannya kecil gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya untuk yang satunya lagi tuh yang isi ini nih yang agak gedenya, dia ini udah suka pelet, udah masuk pelet teman-teman. Cuman kalau si ini nih yang bocil yang satunya lagi itu belum masuk pelet nih kayaknya. Jadi masih perlu kita treatment lagi lah biar dia mau makan pelet. Nah bisa dilihat tuh untuk markingnya udah mulai kelihatan tuh ya teman-teman di size yang masih kecil gini. Jadi mungkin kedepannya saya bakal nge-treatment mereka ini dengan settingan tank kayak gini ya, background putih dengan pasir malang hitam yang udah saya halusin bekas si auranti yang dulu udah laku gitu ya teman-teman, yang kemarin itu saya kirim ke Palembang. Nah untuk yang si bocil ini yang satunya lagi yang masih kecil, untuk backgroundnya itu saya pakai kertas HPS ya teman-teman, karena kebetulan belum beli skotlet putihnya. Jadi kita lihatlah kira-kira apakah ada perbedaan dengan memberikan background yang berbeda gitu ya teman-teman. Soalnya kan bisa dilihat tuh untuk background dari yang pakai skotlet itu warnanya lebih cerah. Kalau pakai kertas HPS ini malah jadi sedikit gelap tuh ya untuk backgroundnya. Jadi kita lihatlah gimana perbedaan dari kedua background ini gitu teman-teman ya. Sekaligus kita coba gitu ya eksperimen. Kira-kira ada perubahan atau enggak gitu kan ya. Nah jadi kedepannya kita progres mereka ini sampai ya kira-kira kalau bisa kita bikin dorsal polos, kalau enggak mah ya udah kita rawat aja. Yang pasti saya pengen ngelihat dia bisa high pin enggak gitu ya. Dan untuk pakannya nanti mungkin bakal saya pikirin ya, karena kan untuk size segini
mau dikasih katak sawah itu belum masuk ya teman-teman. Malah kalau bisa dibilang si ikan ini dengan anak katak gitu ya, atau kecebong, atau kata bahasa Sunda mah buyur gitu ya, itu ukurannya nggak jauh berbeda gitu teman-teman. Jadi ditakutkan kalau misalkan dikasih katak mah udah pasti nggak bakalan masuk gitu ya. Jadi nanti saya coba cari akal untuk ngasih gimana caranya biar dia bisa makan katak sawah gitu ya. Karena kan seperti yang kalian ketahui, mungkin untuk katak sawah itu sangat-sangat membantu saat pertumbuhan dorsalnya gitu teman-teman. Jadi ya kita lihatlah ke depannya untuk kondisi si auranti ini bakal kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat untuk si anrau nih. Aduh gelap. Bentar kita nyalain dulu untuk lampunya nih. Nah bisa kalian lihat tuh. Sekarang si anrau saya simpan dulu di toples seperti ini nih teman-teman. Bisa kalian lihat tuh untuk rimnya, untuk warnanya mungkin belum terlalu pekat lagi ya, karena baru masuk juga ini kebetulan. Kecerahan gue. Nah ya. Jadi untuk sekarang ini kondisinya mungkin belum terlalu pekat lah untuk warnanya gitu ya, karena masih dalam proses adaptasi gitu. Bisa dilihat masih ada yang mojok. Jadi ini tuh sebenarnya saya pengennya dia itu pindah ke tank yang kecil aja lah, yang kemarin itu saya udah sempat pesan atau udah jadi juga sih sebetulnya ya, ukuran 20-15 kali 20 lagi itu ya. Jadi untuk lebarnya itu 15 cm. Nah saya itu mau ngambil, cuman kemarin itu saya lagi sakit teman-teman, jadi belum sempat saya ambil gitu. Jadi untuk sementara kita pisah dulu di sini, karena beberapa ekor ikan anrau ini tuh, cana anrau ini tuh ada yang sampai rusak-rusak gitu ya dorsalnya. Jadi kasihan, sayang gitu kalau misalkan dibiarin begitu saja gitu. Jadi takutnya malah semakin parah, kan sayang juga gitu ya. Nah jadi nanti mungkin kalau misalkan tanknya udah datang, udah siap, misalkan nanti saya pindahin lagi ke tank yang ukuran 20-15-20 itu ya teman-teman. Jadi ya mungkin untuk sekarang kondisi untuk si anrau ini kayak gini dulu. Nanti sekalian kita progres juga untuk si anrau ini, biar kalian yang mau beli nanti tinggal melanjutin aja gitu ya teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk kondisi si auranti. Bisa kita lihat untuk markingnya semakin tegas, dan untuk warna badannya itu semakin pekat ya. Untuk si auranti yang size-nya agak gede sedikit lah. Dan ini juga saya bingung nih, kira-kira kita kasih nama siapa nih untuk dua bocil auranti yang saya rawat ini gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya saran nama ya untuk dua bocil auranti ini, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kita kasih nama, kira-kira yang bagus siapa bakal saya pakai gitu ya teman-teman. Dan ya mungkin kedepannya juga untuk si auranti ini tuh bakal saya treatment, biar ya kalau bisa misalkan kita bikin dorpol gitu ya, kita treatment dorpol, kita bikin dorpol gitu ya. Kalau enggak pun saya mau nyoba dia untuk diprogres biar high pin gitu ya teman-teman. Karena kan kemarin saya sempat ngerawat yang kemarin itu tuh, yang laku ke Palembang itu, alhamdulillah untuk si dorsalnya itu tuh bisa dibilang meskipun nggak terlalu tinggi, tapi cukup high pin gitu ya, bisa dibilang klewer-klewer lah gitu. Jadi mungkin untuk si bocil auranti ini bakal saya bikin dia biar high pin lagi gitu ya. Ya meskipun mungkin kata orang-orang kebanyakan yang bilang untuk high pin itu kembali lagi ke gen, tapi nggak ada salahnya lah kita untuk mencoba gimana caranya biar si ikan itu dorsalnya bisa maksimal gitu ya. Dan ya kita eksperimen lagi lah ibaratnya ya, kita mulai dari nol lagi sebagai pengganti si auranti yang kemarin udah laku kejual ke Palembang ya. Jadi ya kita lihatlah untuk kondisi kedepannya kira-kira treatmentnya seperti apa. Karena untuk size sekarang ini seperti yang kalian ketahui ya, untuk menaikkan dorsalnya gitu ya, atau membuat si dorsalnya itu high pin itu kan membutuhkan yang namanya katak sawah gitu teman-teman. Dan sedangkan untuk ukuran si auranti sekarang ini tuh baru kurang lebih di 4 sentian ya. Setelah berapa lama ya, baru aja kurang lebih 2 mingguan atau 3 minggu mungkin ya, untuk dari awal saya bawa si ikan gitu ya, sekarang baru nambah kurang lebih 1 atau 2 sentian lah kurang lebih. Dan ya mungkin kedepannya bakal saya coba kasih katak sawah, cuman masih saya pikirin, soalnya di size yang baru 3-4 sentian ini tuh kan untuk dikasih katak sawah itu cukup susah ya teman-teman. Karena kan katak sawah yang seperti yang kalian ketahui itu, untuk katak sawah itu size-nya paling kecil aja bisa dibilang lebih gede dari badan si ikan gitu. Apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan
anaknya gitu ya, anak dari katak sawah atau kecebong atau kata bahasa Sunda mah buyur gitu ya teman-teman. Jadi dengan anak kataknya aja itu untuk size ikan ini tuh kurang lebih nggak terlalu jauh lah, cuman beda 1 sentian gitu mungkin ya. Karena kan untuk anak katak juga saya belum pernah nyoba kira-kira gimana efeknya atau hasilnya ke si ikan gitu ya. Jadi mungkin nanti bakal saya pikirin, bakal saya coba apa ya, intinya bakal eksperimen lah, saya bakal eksperimen lagi untuk gimana ngakalin biar si auranti kecil ini tuh bisa kita kasih katak sawah. Entah nanti bakal saya potong, entah saya kasih cincangnya atau gimana lah, kita lihat aja ke depannya. Karena untuk dikasih pelet untuk katak sawah sendiri ini, untuk ukuran peletnya itu kan gak ada yang kecil-kecil kayak pelet-pelet yang udah jadi, misalkan kayak Premium Maxi atau yang saya punya di sini tuh Evolution Blue ini. Itu kan untuk katak sawah itu pelet citak atau pelet apa yang banyak beredar di pasaran kan ukurannya gede-gede gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk size si ikan masih kecil kayak gini. Jadi untuk dikasih pelet citak atau pelet katak giling gitu kayaknya sedikit susah gitu ya untuk dikasihnya. Makanya paling kedepannya untuk si auranti ini saya coba untuk motongin si katak ya, agak psikopat sedikit nggak apa-apa menurutnya. Jadi ya kita lihat aja lah nanti kedepannya untuk kondisi si auranti ini seperti apa. Dan ya untuk si anrau juga mungkin bakal saya sedikit ya poles sedikit-dikit lah, kita treatment sedikit-sedikit biar buat kalian nanti yang mau apa ya, yang berminat gitu ya untuk si anrau-anrau ini, jadi kalian tinggal nerusin gitu untuk progresnya gitu. Dan ya mungkin untuk video kali ini segitu dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat, dan juga eksperimen, treatment, tips and trick, dan ya segala macam hal yang bakal saya bahas di channel ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.